Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Untuk kalian Aries ya, tema atau judul games kali ini pesan semesta untuk kamu ya. Harus bisa menghindari orang-orang yang mempunyai karakter seperti yang akan disebutkan ya. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak pantas untuk kamu ya. Jadi hindari orang-orang itu supaya energi kamu bagus, masa depan kamu bagus ya, hidup kamu juga lebih tenang ya. Kira-kira apa ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke. Seperti gitu ya untuk kamu Aries, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries, pesan semesta untuk kamu, karakter orang yang tidak pantas untuk kamu. Aries. Sekali lagi ya, Aries. Oke, saya lihat dulu ya kondisi kamu saat ini Aries ya. Wow, Aries, saya lihat di sini kamu lebih mau move on ya, lebih menyerahkan diri pada universe, lebih spiritual ya. Saya lihat di sini banyak sekali tantangan hidup yang membuat kamu pusing, stres ya. Dan saya lihat juga di sini kamu lebih apa ya, kok dibilang ya lebih ingin enjoy aja dengan hidup kamu, lebih tenang ya. Dan saya lihat di sini kamu berfokus untuk karir ya, tanpa mau ada ribut-ribut dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain ya. Saya lihat di sini kamu kayak macam sudah capek ya, adapun mungkin pasangan kamu tidak menafkahi kamu, ataupun mungkin pasangan kamu pergi meninggalkan kamu karena triparty, ataupun mungkin kondisi kamu apa ya, kalau dibilang ya menunggu aja, ada penantian-penantian yang menurut kamu kapan ya dia bisa berubah, kapan ya dia bisa balik kepada kami ya. Nah ini ada beberapa ya, dan saya lihat di sini ada yang sudah berumah tangga ya, entah dia sudah kamu triparty ataupun mungkin sudah bercerai ataupun hubungan digantung. Nah hubungan digantung ini ada dua ya, dalam tanda kutip, kalau seandainya kamu belum menikah berarti kamu tuh sudah lama berpasaran tetapi belum nikah ya, lama sekali, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal ya. Jadi dan negara juga ya, jadi mau tidak mau hubungan itu kandas ataupun mungkin ya bingung aja dengan hubungan kamu. Terus yang kedua juga ya seperti gitu, apa ya kalau dibilang berusaha untuk bisa lebih mengedepankan diri untuk lebih tenang ya. Dan saya lihat juga di sini yang ditinggalkan keluarga ya, dalam artian kamu berusaha untuk lebih tenang ya, ada yang tidak dinafkahi, saya lihat lebih tenang aja untuk bisa hidup lebih baik ya, tanpa harus merasa bahwa ketergantungan ya, berharap kepada dia seperti gitu. Dan berusaha untuk bisa menjadi diri sendiri ya, walaupun memang saya lihat di sini ada penantian ya, tetapi ya kamu pasrah aja, entah mau menanti atau tidak ya. Saya lihat di sini 50-50 ya, karena berusaha untuk bisa mau tenang juga tetapi masih harap-harap cemas ya.
dan ya pasrah aja. Makanya tadi saya bilang kamu pasrah kepada universe ya, lebih lebih aktif aja untuk bisa membuat diri kamu tenang, nyaman, dan berharap ke depan bisa lebih baik ya, dan lebih fokus pada karir keuangan kamu ya, karir untuk keuangan ya, artinya memperbaiki keuangan kamu, karena saya lihat di sini kamu pusing ya. Kehidupan kamu lagi mumet, belum lagi barang-barang naik, ada hutang piutang, belum lagi mungkin kamu nggak ada kerjaan. Nah ini ya, energinya bisa terbolak-terbalik, entah kamu di pasangan kamu, dengan pasangan kamu, ataupun mungkin kalau seandainya tidak ada di kamu, berarti energi orang lain ya. Kamu bisa menyesuaikan, karena ini energi general, jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan energi kamu saat ini, ataupun yang kamu lagi rasakan saat ini ya. Oke, itu yang saya lihat dari kondisi kamu ya Aries ya. Kamu tetap lebih tenang aja ya, menyerahkan semua kepada Sang Pencipta ya, banyak doa ya supaya hidup kamu lebih tenang. Oke, saya mau ke pesan universe ya, semesta, untuk kepada kamu yang harus kamu hindari orang-orang berkarakter seperti ini ya. Jadi kalau selama kamu tidak menghindari orang ini ya, hidup kamu tidak akan baik-baik saja, hidup kamu akan penuh kecemasan, ketakutan, keraguan ya. Jadi kamu harus bisa lebih kok dibilangnya, lebih cermat ya, dan bisa lebih bijaksana untuk mendatangkan orang yang terkoneksi dengan kamu, atau menerima orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Karena kalau kamu tidak cermat dalam menentukan siapa-siapa yang datang dalam hidup kamu ya, yang rugi kamu sendiri, karena malah orang-orang toksik yang datang kepada kamu malah menerima itu ya, dan mungkin orang-orang tulus malah kamu pental ya. Nah ini ya, yang universe mau kamu dalam kondisi bagaimana atau karakternya bagaimana yang harus kamu hindari ya, karena orang-orang ini tidak bagus untuk masuk dalam hidup kamu atau circle kamu. Dia akan membuat masalah aja dan membuat kamu tekanan dalam energi ya, dan batin juga ya. Saya ambil 5 kartu, 1 2 3 4 5 ya, 5 kartu untuk kamu ya. Kira-kira karakter-karakter apa yang harus dihindari dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih. Lari dari masalah tuh. Kalau seandainya kamu punya pasangan lari dari masalah, ataupun mungkin kamu sendiri ya, ini bisa di kamu, bisa di pasangan, bisa di keluarga, bisa di sahabat ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan aja sesuai dengan lingkup kamu ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang yang lari dari masalah ya, ataupun menghindar ya, nah ini orang-orang ini tidak bertanggung jawab. Jadi kamu harus bisa keluar dari situ ya. Contohnya pasangan ya, ada masalah sedikit diam atau langsung dia pergi. Nah ini bukan menyelesaikan, mencari solusi, tapi malah mengambang dan pergi. Nah orang-orang yang seperti begini lebih baik kamu tinggalkan. Kenapa? Makan energi, bikin pusing, stres, yang ujung-ujungnya kamu lagi yang tersakiti, ujung-ujungnya nangis lagi. Nah ini kalau kamu masih tetap bersama mereka, orang-orang kayak begini ya, percuma ya, energi kamu habis ya. Jadi harus bisa lebih harus bisa lebih tahu bahwa mana orang yang harus kita perjuangkan, dan mana orang yang harus kita keluarkan dari hidup kita ya. Orang-orang kayak begini kan ibaratkan egois ya, orang yang lari dari masalah, tidak mau mencari solusi, tidak mau berjuang ya, karena ya dia mau enaknya aja, susahnya dia pergi. Nah ini ya. Yang kedua, tidak berempati. Nah ini orang-orang yang tidak berempati, dalam artian tidak punya kasih ya, sudah tahu salah tetapi masih membenarkan diri dia berbuat kesalahan itu ya. Contohnya tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, itu kan otomatis kan sudah tidak berempati untuk diri kamu, apalagi anak. Artinya gini, untuk anak kamu saya tidak punya kasih untuk kepada anak, apalagi ke kamu ya. Itu ya, ujung-ujungnya kamu akan sakit hati. Ataupun contohnya kamu berbuat baik tapi malah dia menjudge kamu, membuat kamu tidak nyaman, atau malah menusuk kamu dari belakang. Nah ini orang-orang begini yang harus dihindari. Kenapa? Karena ya itu, ujung-ujungnya dia ulang-ulang terus. Dia mau kayak macam pandang enteng kamu. Dia bisa memaafkan saya kok, dia bisa kok, dia baik kok. Jadi ya kamu bikin sakit hati juga begitu, sama ya. Jadi hati-hati dalam hati-hati dalam mencari sahabat-sahabat yang seperti begini ya, hati-hati. Terus yang ketiga, posesif nih, orang-orang yang posesif ya. Orang-orang yang posesif kayak begini nih nggak bagus ya. Mengapa saya bilang seperti gitu? Karena di mata dia kamu harus mengikuti apa yang dia inginkan ya, apa yang harus dia inginkan terus. Jadi di mata dia itu kamu itu nggak bisa bergerak, tidak bisa menjadi diri sendiri ya, terlalu mengekang kamu, terlalu
apa-apa harus diri dia yang harus didahulukan ya. Pokoknya intinya dia mau kamu dia bentuk kamu seperti karakter dia ya. Jadi hidup kamu tertekan. Kalau kamu ada di orang-orang seperti begini, ya berarti hindari. Kenapa? Ya ibaratkan kamu itu nggak bisa gerak ya. Kamu ibaratkan dalam sangkar emas. Syukur-syukur kalau sangkar emas, kalau sangkar berkarat lagi ya. Jadi hati-hati, orang-orang seperti gini itu tidak bisa membuat kamu enjoy ya. Kita kan ibaratkan energi kan kita harus bisa nyaman, kita bisa harus tentram. Supaya apa? Kita pikiran fresh, hati kita juga tenang, kita bisa menjadi diri sendiri apa adanya, dan kita bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Contohnya kalau kamu pikiran tenang kan otomatis bisa berpikir otomatis bisa kerja dengan tenang. Dengan kerja dengan tenang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu otomatis kamu bisa membantu untuk diri kamu dan keluarga dan orang lain juga dari hasil keringat kamu dengan pikiran yang tenang itu ya. Seperti gitu. Oke, kita ke yang keempat, menghilang tanpa alasan. Nah ini lari dari masalah, menghilang tanpa alasan, mirip-mirip ya. Tuh, menghilang tanpa alasan, orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Jadi dia pergi pada saat susah, pada saat senangnya dia datang. Nah ini, hati-hati orang-orang toksik kayak gini. Ya, kalau ini ada di diri kamu atau di sahabat kamu ya pergi. Contohnya pada saat dia lapar dia datang, pada saat dia kenyang kamu kelaparan dia pergi. Nah itu ya, makanya saya bilang entah pasangan juga ya, menghilang tanpa alasan. Pada saat kamu ada duit dia datang, pada saat tidak ada duit dia pergi. Nah ini, dan ada pun saya lihat di sini ada beberapa yang mau datang ke Aries karena ada duit ya. Ini terutama keluarga dan sahabat ya, karena dilihat oh ya Aries sudah mempunyai duit, atau mungkin Aries sudah punya, ya sudah lebih baik dari kemarin. Dia datang dengan iming-iming persahabatan, iming-iming cuman teman-teman aja, cari-cari simpati supaya ke depan, supaya kamu mungkin bisa bantu akan kesusahan dia. Nah ini ya, tetapi nanti pada saat dia sudah mendapatkan apa yang kamu mau, ya sudah, dia pura-pura lupakan hutangnya ya. Ya dia tahu bahwa Aries kan gampang lah, best friend forever lah ya itu ya. Orang-orang menghilang tanpa alasan nih bahaya, apalagi pasangan ya, apalagi pasangan yang langsung tiba-tiba pergi ribut masalah mungkin kecil tapi dia besar-besarkan ribut, atau masalahnya dia ya, mungkin dia berbuat salah tapi ujung-ujungnya karena tidak mau disalahkan, tidak mau dimarahi, tidak mau tidak mau mengintrospeksi diri dia, ya dia pergi menghilang ya, dibandingkan mau mencari solusi. Nah ini orang-orang tidak bertanggung jawab ini harus dihindari. Dan yang terakhir ini manipulatif ya. Nih orang manipulatif sama ya dengan orang, hampir mirip-mirip dengan orang posesif ya, atau orang narsistik, yang seakan-akan itu bagaimana caranya supaya dia disegani, bagaimana caranya supaya dia mengambil simpati dari orang ya, bagaimana caranya supaya dia, orang-orang lain itu peka terhadap dia ya, kayak macam seakan-akan itu mendramatisir keadaan, seakan-akan dia yang korban, seakan-akan dia yang tersakiti, seakan-akan dia ya penuh drama aja, topeng ya. Jadi orang-orang yang manipulatif kayak begini tuh yang kayak saya bilang tadi ya, hampir mirip. Jadi ini orang-orang narsistik semua yang ada dalam lingkup kamu ya. Orang-orang yang cari muka, terus orang-orang yang merasa disolimi, terus merasa tinggal apa ya, pokoknya tersakiti, pokoknya merasa yang kamu, mereka itu merasa kayak macam apa ya, pokoknya intinya eh, merasa bahwa diri dia yang terintimidasi, korban ya, diri dia yang korban, sedangkan kamu padahal dia yang sebenarnya dalam masalah ya. Jadi contohnya kalau kamu di dunia kerja seakan-akan cari muka ke bos, ke pimpinan, bahwa ini loh kinerja dia, sedangkan kamu itu santai-santai aja ya, itu tukang cari-cari muka ya. Ataupun kalau dalam hubungan dia selingkuh tapi ujung-ujungnya dia mempersalahkan kamu. Kamu kan yang kenapa sampai saya selingkuh? Karena kamu orangnya tidak peka, kamu orangnya cuek, kamu orangnya terlalu sibuk dengan kerjaan atau tidak melayani sebagai istri atau suami. Nah ini ya, dia mencari alasan supaya diri dia benar ya, supaya diri dia itu ya cari pembelaan aja ya. Nah orang-orang manipulatif ini harus kamu hindari ya. Jadi ini beberapa dari kalian ya, dari orang-orang yang punya karakter ini harus kamu hindari. Kalau tidak ya mental kamu akan jatuh, atau hidup kamu juga akan lebih terpuruk. Kenapa? Karena ya kamu beban pikiran, terus ada tekanan jiwa juga, tekanan batin yang membuat kamu tidak seimbang kan. Kamu pikir terus ya, itu yang tadi saya bilang, kalau pikiran kamu tidak sehat bagaimana kamu bisa konsentrasi, otomatis mungkin kamu sakit, atau kamu malah dililit hutang. Karena orang-orang ini banyak yang tadi saya bilang ya, hanya toksik ya, datang pada saat ada apanya kamu, pada saat kamu susah mereka pergi, ujung-ujungnya kamu yang bayar hutang mereka ya. Contohnya ada yang meminjam ini karena cinta ya, saya mau ini usaha ini, kamu ada uang nggak? Kalau seandainya cinta baru mau pinjam-pinjam duit, itu namanya tipu
ya. Itu orang manipulatif aja, mau mengambil kesempatan dari pasangannya. Kalau seandainya dia betul-betul sayang dan cinta pada kamu, tidak mungkin dia mau mengorbankan pasangannya. Intinya itu aja, ya. Apalagi mengorbankan keringat dari pasangan dia. Malah dia harus jaga dan dia harus bekerja keras. Ya mungkin kalau 1-2 kali tidak apa-apa kamu berikan kesempatan yang wajar. Tapi kalau sudah tidak wajar baru kamu tetap memberikan karena takut nanti dia meninggalkan kamu, itu sudah tidak wajar, itu kamu harus pergi ya dari dia. Ini ditegaskan universe. Kalau tidak ya hidup kamu akan jauh lebih parah atau malah nanti kamu bisa tekanan mental ya. Nah ini ya, hati-hati kalau kita sudah tekanan mental itu, wah repot itu ya. Hidup nggak beres ya, malah menyusahkan orang lain. Oke, jadi hal lari dari masalah ini orang-orang yang harus kamu hindari. Orang lari dari masalah, tidak berempati, posesif, menghilang tanpa alasan, dan manipulatif ya. Jadi kalau memang ini ada pada diri kamu, rubah, introspeksi diri. Kalau memang ini ada di lingkup kamu, berarti kamu harus menghindar atau menjauh dari orang-orang tersebut ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.